Katanya kalian frugal, tapi kenapa pakai mobil Eropa? Tapi kenapa pakai tas bermerek? Kita akan jawab di video ini beserta alasannya. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan menuju financial independence. Kalian udah kenal kami cukup lama, udah mungkin nonton video kami beberapa video lah ya. Udah sekitar 2-3 tahun ini kami ngonten dan kami open up gaya hidup kami ke publik dan juga goal kami. Jadi saat ini kami usianya 33 tahun, 34 tahun ini, ya kan? Benar ya? Iya. Terus tahun 33 benar ya? 33 tahun ini, 34. Nah, kami akan jadi kami punya goal bebas finansial 2 tahun lagi di umur 35. Nah, goal ini kami capai dari income kantoran kami masing-masing dan juga dari side income yang kami dapatkan dari side project kami, konten di sini dan di Instagram kami masing-masing. Nah, salah satu message yang kami sering bagiin adalah tentang hidup frugal, tentang hidup berhemat gitu. Bagaimana kita harus budgeting, bagaimana kita mengontrol pengeluaran kita, bagaimana kita ngerem pengeluaran untuk benar-benar belanja hanya sesuai dengan kebutuhan saja. Tapi bagaimana kalau kita pengen membeli sesuatu? Apakah kita nggak boleh beli sesuatu itu karena memang kita hidup frugal gitu kan? Apakah artinya frugal itu harus dihemat semuanya, sehemat-hematnya? Nah, di sini kami mau dive in ke spesifik topik, yaitu tentang membeli barang mahal gitu ya, barang-barang yang dianggap luxury, karena memang ada alternatifnya sebenarnya yang lebih murah. Tapi kenapa kok kami pakai gitu? Kalau buat gua, mungkin teman-teman yang pernah ketemu in person lihat gua pakai handphone merek Apple gitu misalkan, atau gua ngedit di komputer merek Apple juga. Kalau buat Clau, apa Clau? Ya misalkan pakai tas, pakai sepatu gitu yang bagus ya, yang branded. Dan kita yang punya selalu ditanyain gitu kan tiap kali kenapa beli tas sepatu branded. Betul. Gimana caranya? Betul. Jadi gimana tuh? Gimana kalau kita dihadapkan pada pilihan beli yang bagus sekalian tapi mahal, atau yang murah aja? Mendingan kita beli yang mana? Sebenarnya tadi itu dulu ya pertanyaan premis di awalnya dulu ya, ini semuanya nggak ada yang harus ya, nggak ada yang harus beli, nggak ada yang harus punya, nggak ada pun nggak apa-apa. Misalkan saya nggak pakai iPhone pun nggak apa-apa gitu ya, pun juga nggak pakai tas atau nggak pakai sepatu bagus pun nggak apa-apa gitu ya. Ini kita semua ngomongin keinginan ya, jadi lebih ke tertiary goods gitu ya, keinginan. Dan ini semuanya aturan pertamanya adalah boleh-boleh enggak gitu ya. Kalau nggak ada yang harus. Jadi kalau kita ngomongin frugal living, nggak mesti semuanya itu kita beli barang yang pokok-pokok aja, yang harus-harus aja. Jadi maksudnya boleh kok kita frugal living, tapi tetap punya keinginan, tetap beli barang-barang yang tertiary. Tapi ada beberapa syaratnya nih. Yang pasti yang pertama itu kan harus ada budgetnya dulu nih. Jangan sampai ngutang ya, utang konsumtif itu kan bahaya banget. Satu. Terus yang kedua, jangan sampai cuman sekedar ikut-ikutan, FOMO. Oh, karena tetangga saya, bibi saya, ponakan saya, teman saya gitu kan pakai ini, jadi saya mau ikutan gitu, biar keren aja gitu. Nah, maksudnya itu juga harus dihindari gitu. Maksudnya benar-benar kita bayangkan gitu ya situasinya, kalau misalkan nggak ada orang lain yang lihat pun kita tetap mau pakai barang itu nggak gitu. Maksudnya kita ngerti nggak value-nya apa gitu. Ya contoh nih, misalkan saya gitu ya pakai sepatu atau pakai tas branded, itu saya nggak masalah kemana-mana naik ojek, naik MRT gitu, karena memang saya suka modelnya, saya tahu ini kualitasnya bagus dan bisa dipakai untuk jangka waktu yang lama gitu. Saya tahu saya akan pakai ini mungkin bisa 10 tahun, 15 tahun, itu saya yakin banget gitu. Dan saya pilih yang model yang saya yakin saya suka gitu, nggak akan bosen 1-2 tahun ganti itu enggak gitu. Jadi dan yang sering kepake tadi itu, kemana-mana saya pakai gitu. Jadi menurut saya it's value for my money gitu. Gitu ya. Jadi bukan karena si A si B pakai saya jadi mau pakai, enggak gitu. Walaupun si A si B nggak pakai, saya kalau saya suka dan saya ngerti value-nya, saya akan tetap pakai gitu. Kalau aku mungkin sedikit cerita kenapa pakai gadget Apple gitu ya, karena based on experience memang selama dari mulai kuliah sampai sekarang gitu nyobain berbagai macam gadget,
tanpa menyebutkan merek kompetitornya, ada yang dipakai di tahun pertama bagus, tapi di tahun kedua handphonenya mulai slow down gitu. Ada yang misalkan baik-baik saja, tapi ternyata tiba-tiba ketika screen-nya pecah gitu ya, LCD-nya pecah, jatuh dari ojek gitu, pecah, nyari spare part-nya ternyata susah karena mereknya nggak umum gitu. Terus juga untuk workflow, memang ada teknologi di dalam, ini tidak endorse Apple ya, tapi memang dari pengalaman pribadi gitu, misalkan pakai Notes app di Apple gitu, nyatet di handphone. Aku kan suka nulis ya, begitu pulang ke rumah buka komputer, catatannya udah ada di laptop masing-masing, synchronize gitu. Jadi hal-hal kecil seperti itu yang sebenarnya bikin ya udahlah, udah nyaman sama ekosistemnya. Memang bukan financial decision, memang bukan karena ngerasa kayak oh Apple ini paling murah atau paling gimana, tapi karena memang secara kenyamanan, secara gaya hidup sehari-hari sudah terbiasa menggunakan produk tersebut, dan bukan karena gaya-gayaan gitu, memakai ekosistem Apple ini gitu. Jadi yang kita cari sebenarnya adalah kualitasnya ya gitu, bukan gaya-gayaannya gitu. Dan udah seperti itu pun kita terus berusaha untuk cari alternatifnya lebih murah. Maksudnya bukan cari alternatif merek lain atau produk lain lebih murah ya, tapi gimana caranya biar kita bisa beli lebih murah. Misalkan beli iPhone ini, iPhone ada nggak yang versi Pro gitu? Ada, bahkan Pro Max sekarang gitu kan. Tapi kami perlu nggak sih? Pro Max itu obat sakit kepala itu? Iya itu boleh, bisa mirip kan bentuknya bulat-bulat di belakangnya. Itu pilihan kami akhirnya jatuh kepada yang model biasa aja gitu, yang tidak paling pro tapi tidak amatir juga. Tidak amatir juga, jadi ya tengah-tengah gitu. Nah, kenapa? Karena kami merasa oh ya, setelah dilihat-lihat spesifikasinya kayaknya yang Pro Max itu ada tambahan kamera telefoto, bisa zoom berapa kali gitu ya, jauh gitu ya. Gue mau ngezoom kemana gitu, ya udahlah pakai yang biasa aja gitu. Jadi itu pun cukup buat kami gitu. Terus belinya juga sengaja nggak yang latest model ya. Jadi kayak sekarang nih keluar iPhone 14, nah biasanya kami belinya justru iPhone 13 atau 12 gitu ya. Atau beli kayak setengah tahun setelahnya sih. Jadi beli yang terbaru tapi telat gitu, dengan harganya udah turun lah sedikit gitu. Kayak gitu sih. Nah ini jadi balik lagi ke prioritas teman-teman, apa standar teman-teman untuk membeli satu barang tuh apa gitu. Kembali lagi, kalau kita beli luxury goods tuh udah agak susah ya kita ngomong frugal atau enggak, tapi pilihan kembali lagi ke apa yang teman-teman rasa pas gitu buat lifestyle masing-masing. Karena ya gitu ya, hidup kita nggak bisa semuanya kita bawa logis juga gitu ya, maksudnya cari yang paling murah. Ya mungkin ada orang yang seperti itu gitu, tapi kami nggak seperti itu. Jadi kami tetap butuh enjoyment gitu ya, tetap butuh barang-barang yang brings happiness gitu kan. Cuma dengan lihat aja sepatu gitu kan bikin saya happy gitu ya. Kayak gitu, memang mungkin vain ya, mungkin duniawi banget gitu ya, tapi ya inilah kami manusia gitu ya, yang bisa ada keinginan untuk barang-barang gak pentingnya juga gitu. Tapi kembali lagi tadi, satu budgetnya gitu kan ada gitu, dan kedua kami selalu berusaha untuk mencari cara beli yang lebih frugalnya, versi frugalnya gitu ya. Bisa jadi tadi model lama, sama ya, tas sepatu pun juga gitu, bisa beli yang season lalu ataupun misalkan bisa beli yang second hand. Ya sebenarnya banyak cara sih gitu ya untuk kita bisa mendapatkan produk-produk yang kita inginkan tapi harganya itu miring gitu ya. Dan tadi kita juga pilih-pilih nih ya, nggak semua barang kita mau yang top notch brand gitu ya. Misalkan contohnya kayak sabun cuci piring gitu ya, kita ya udah yang biasa-biasa aja, merek supermarket juga kadang-kadang kita pakai gitu ya kalau lagi diskon gitu kan. Terus misalkan piring makan, itu kami pakai piring makan gratisan. Iya, waktu kami nikahan ada yang kasih hampers gitu ya, wedding gift isinya piring satu set. Udah sampai sekarang ya pakai yang itu gitu. Kami nggak merasa perlu untuk upgrade pakai piring keramik dari merek mahal gitu dari mana gitu. Ya gitu ya. Jadi menjamu tamu pun ya udah gitu ya, seadanya piring itu gitu. Itu aja ya. Di rumah juga beberapa furniture ada yang kami pilih-pilih, misalkan contoh ya TV gitu ya. TV itu kami memang belinya modelnya yang agak premium mungkin di kelasnya. Ya, karena kami ngerasa TV ini jadi centerpiece di dalam rumah kami gitu kan. Jadi ya nggak apa-apa sekalian jadi pajangan juga gitu kan, dan emang ditonton juga
sering gitu kan, ya udah belinya yang bagus aja, nggak apa-apa sekalian. Tapi misalkan nih untuk meja makan gitu ya, untuk sofa gitu, ternyata kami ngerasa beli yang merek murah-murah itu gitu ya, ternyata kualitasnya udah cukup buat kami gitu, udah cukup enak kok didudukin gitu kan, nggak mesti beli sofa yang puluhan juta terus jadi lebih enak dudukin, enggak sih, buat kami yang 3 juta 4 juta ini udah cukup enak gitu, jadi udah itu aja gitu kan. Nah tapi balik lagi ini bukan buat dicontoh gitu, maksudnya karena Kosen tidak put high value in sofa, aku juga nggak usah deh gitu. Tapi bisa jadi teman-teman suka banget sofa. Bisa jadi kamu sangat into sofa gitu, kayak baca majalah-majalah sofa, tahu sofa yang bagus di mana dan kamu kepengen punya mimpi itu, ya nggak apa-apa juga gitu. Kan. Poinnya adalah kami tidak bahasa Inggrisnya tuh something gotta give gitu, harus ada sesuatu yang kalian korbanin untuk dapat hal lain gitu, kayak nggak bisa dapat semua tuh bisa tuh enggak gitu. Kayak gitu. Mungkin bisa kalau anak sultan gitu ya, atau mungkin budgetnya tidak terbatas, tapi karena kalau kami berdua budgetnya terbatas ya harus milih. Soal after sale service juga penting ya, jadi kenapa kita beli produk yang elektronik terutama gitu, yang kayak umum, barangnya udah cukup umum ada di Indonesia. Dulu pelajaran sih waktu gue beli salah satu produk, sebenarnya ini umum di luar negeri, tapi barangnya tuh masuk ke Indonesia tuh black market gitu. Nah jadi ya itu tadi, pas layarnya pecah, mau cari penggantinya nggak ada, ya mesti ngimpor sendiri dari Cina, terus mesti belajar pasang sendiri, yang nggak mungkin lah gitu kan. Jadi akhirnya ya udah tuh handphone diikhlaskan gitu ya, riwayatnya berakhir di aspal. Dan akhirnya sejak saat itu ya udah beli brand yang umum-umum aja gitu. Ya ada alasannya lakukan itu, karena memang after sale service tuh penting juga buat kita pada saat menikmati satu barang gitu kan, karena kan nggak mungkin dia akan bagus terus, pasti ada saat dia rusaknya segala macam. Jadi itu juga yang akhirnya membuat gua memutuskan ya udah beli kalau untuk gadget ya Apple products gitu. Contohnya. Misalkan kayak mobil gitu ya, ini juga mungkin mobil sering ditanya, kok belinya Volkswagen, kenapa nggak beli yang paling murah aja, misalkan merek apa gitu, K yang depannya K gitu kan, yang mobil kecil itu. Ya ini kembali lagi, makanya ini kalau kita ngomongin tertiary goods, ini udah bukan bukan ngomongin perlu nggak perlu lagi gitu ya. Ini udah ngomongin keinginan gitu. Kenapa kita akhirnya pilih Volkswagen? Itu sebenarnya Sam suka modelnya, jujur aja Sam suka modelnya yang sederhana gitu, yang nggak flashy. Menurut Sam ya, ntar ada yang bilang itu udah flashy ya, itu makanya beda-beda gitu kan, namanya juga selera gitu. Terus juga kita ngerasa cc-nya juga kecil 1400 cc. Dan terutama itu kita pilih Volkswagen, ini juga nggak di-endorse ya, karena safety-nya gitu ya. Kita ngerasa tuh pintunya besinya itu beda gitu ya, lebih berat gitu kan, terus airbagnya juga lebih banyak gitu. Jadi waktu itu karena kita sudah mulai kepikiran untuk berkeluarga, untuk punya anak gitu, jadi kita ngerasa safety itu salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam beli mobil gitu. Kita lihat kan pasti pernah lihat ya, baca-baca berita misalkan ada mobil-mobil yang kualitasnya mungkin nggak terlalu bagus, tabrakan di jalan, ringseknya sampai kayak gimana gitu. Nah kami ngerasa kami udah bisa nih afford mobil dengan kualitasnya yang lebih bagus, yang lebih safety, ya udah kami memilih itu. Nah frugalnya di mana? Frugalnya kami beli second hand gitu, yang mungkin kurangnya udah 30-40% ya dari harga baru, tapi kondisinya masih bagus, kilometernya masih kecil banget. Nah, itulah frugalnya di situ gitu ya. Jadi frugal nggak mesti selalu beli yang paling murah gitu. Balik lagi, ini kembali lagi ke kemampuan ya teman-teman ya. Dan ini juga keinginan penting sih untuk dibahas gitu. Jadi tadi kan kita bahas tentang keinginan. Ya memang itu mah Kosen udah mampu, betul. Memang kami sudah mampu, tapi juga kami tetap berusaha mindful dengan apa yang kami beli. Ya dengan hacks tadi, kami beli yang off season, kami beli yang second hand gitu, baik itu tas maupun mobil. Pilihannya kembali lagi ke teman-teman. Tapi memang kalau belum bisa tapi maksain, nah itu jangan gitu. Kosen bilang harus beli mobil Eropa biar bagus, tapi kenyataannya budgetku baru bisa beli mobil Jepang, ya nggak apa-apa gitu. Mungkin dari sini bisa jadiin kayak motivasi gitu. Goal materialnya adalah aku pengen punya mobil Eropa, nabung gitu, atau misalkan ningkatin penghasilan atau frugal di area yang lain gitu. Jadi sebenarnya
be mindful juga dengan kemampuan teman-teman sebenarnya gitu, kondisi kemampuan finansial masing-masing. Iya, ujung-ujungnya itu sih ya. Ujung-ujung menurut saya pun yang paling penting itu kemampuan finansial gitu. Maksudnya kalau kemampuan finansialnya udah ada, udah bisa, udah mampu ya kalau mau beli ya silakan gitu. Tapi nggak mesti beli kok gitu kan, nggak harus beli gitu. Disimpan, ditabung mungkin lebih baik gitu kan. Kalau memang kamu ngerasa nggak butuh atau ngerasa kamu nggak enjoy ya udah nggak usah ikut-ikutan juga, simpan aja gitu. Tapi kalau misalkan kamu memang udah nggak ada budgetnya, ya udah lebih-lebih gitu. Janganlah ikut-ikutan beli gitu kan dengan utang konsumtif dan sebagainya. Kalau emang yang mau kemauan itu nggak dosa kok gitu ya. Kita kan tetap butuh kemauan kan untuk bisa memacu kita jadi lebih baik gitu kan, kasih semangat kita, memotivasi kita kerja segala macam itu kemampuannya kemauan itu ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi ya udah dimasukin wishlist dulu, ayo kita tabung dulu, ayo kita kumpulin dulu uangnya gitu. Nah, bagaimana pandangan Kosem dan Ciklo tentang beli barang KW nih? Kalau misalkan kita bicara luxury goods kan KW-nya banyak gitu ya. Pastinya aku dulu belum ngerti dibeliin sama orang tua tuh pasti ada lah momen-momennya gitu, kayak nyokap beli barang grosiran di pasar gitu kan, pasti gitu, ada mereknya Reebok, E-nya 1 gitu, Nike kebalik sama I-nya gitu. Nah itu barang bajakan ya memang pernah pakai ya memang opsinya banyak lah dan kita belum ngerti waktu itu gitu. Tapi itu satu hal ya, satu hal cara orang memanfaatkan barang KW. Tapi sekarang kan ngeliat kayak ada bahkan yang bikin KW-annya Apple AirPods Pro gitu misalkan, yang katanya benar-benar bisa connect ke iPhone-nya, meskipun ini bukan resmi dari Apple gitu. Atau ada yang bikin ini KW supernya tas merek tertentu gitu. Gua nggak terlalu ngerti tas mahal sih, cuman misalkan ada yang bikin lah gitu untuk KW-nya gitu ya. Nah menurut kami kalau memang kita belum mampu membeli barang aslinya, apalagi ini barang tersier gitu ya, yang sebenarnya nanti atau bahkan nggak beli sama sekali pun nggak apa-apa, hati-hati kejebak dengan trap jebakan lifestyle gitu. Karena kita bisa aja jadi kayak misalkan merasa minder gitu di tengah-tengah pergaulan, teman-teman gue udah tendengannya tasnya apa semua gitu, gue juga mau, tapi sebenarnya gue belum mampu beli, gue belilah KW-nya gitu. Sebenarnya apa sih yang teman-teman sedang berusaha fulfill gitu pada saat teman-teman membeli tas tersebut gitu. For one thing, itu uang yang teman-teman berikan itu tidak masuk ke tangan pemilik merek tersebut dan tidak jadi income buat orang-orang yang mengerjakan tas aslinya gitu, malah jadi predator gitu kan, kompetitor buat industri aslinya. Terus juga yang kedua, pada saat teman-teman beli itu kan yang sebenarnya paling tahu value-nya kan kalian gitu, meskipun kalian mungkin menipu seluruh dunia gitu ya dengan oh ya aku punya nih tas ini, keluaran ini, tapi ya udah gitu, terus buat apa gitu. Tapi ini kami ini sudut pandang kami ya tentang industri barang KW gitu. Menurut kami kalau memang belum mampu beli aslinya, banyak kok alternatif lokal yang oke gitu ya, dan hati-hati gitu untuk terjebak dengan lifestyle yang mungkin bikin kita justru semakin nggak pede dengan diri sendiri, semakin nggak udah habis uang banyak kan. Barang KW juga nggak murah ya gitu kan, mereka ada barang KW itu udah nggak murah, terus belum tentu kualitasnya juga bagus gitu. Maksudnya kita kalau beli barang asli, kita tahu itu barangnya bagus gitu. Rusak apa kita bisa ke butik gitu kan, kita bisa minta benerin ini itu gitu, kita bisa komplain. Biasanya lifetime malah gitu ya. Nah tapi kan kita beli barang KW, kalau rusak ya udah bye gitu kan. Ya mendingan beli second atau third tier brand gitu ya kan, kadang-kadang dan sekarang pun juga udah banyak gitu, misalkan kita ngomongin tas atau sepatu gitu ya, produk-produk lokal gitu kan, brand-brand lokal yang justru kualitasnya itu udah jauh lebih bagus gitu ya daripada KW ya, karena KW itu ya udah beli palsu, kita juga nggak bisa tahu gitu jaminan kualitasnya bagaimana gitu kan. Kalau kita beli barang asli kan mereka menjamin kualitas gitu kan. Kalau beli barang KW kan tidak ada jaminan kualitas, cuman penampakannya aja mirip gitu. Ya tapi ya ini kami ya, masing-masing kita tidak menjudge siapapun, karena pasti pasti masing-masing punya pertimbangan masing-masing ya. Tapi kalau kami daripada misalkan mau sesuatu, daripada maksa nggak ada budgetnya, mendingan kami akan turunin ke kelas second berikutnya atau third tier brandnya. Gitu. Betul.
terutama apa ya, barang KW yang nempel ke kulit gitu, kayak beli kosmetik itu juga sempat ramai ya beberapa tahun lalu. Ada ya? Ada, hati-hati gitu, ternyata viral video dari pabriknya, ternyata kondisinya tidak higienis dan segala macam, dan itu kita tempelkan ke kulit kita, kan hati-hati gitu. Di saat bersamaan banyak produsen kosmetik lokal yang bertanggung jawab, yang udah dapat sertifikasi macam-macam dan lebih aman buat kita, ya kenapa enggak gitu. Intinya jangan beli sekedar, jangan beli sekedar gengsi gitu ya, benar-benar harus ngerti lah gitu value-nya. Kenapa sih saya beli tas ini gitu kan, kenapa saya beli HP ini gitu, bukan sekedar ikut-ikutan. Karena kalau cuma sekedar ikut-ikutan, mau kasih lihat fisiknya aja ya, akhirnya kita bisa malah mau untung gitu kan. Oh ya ini mirip nih gitu, penampakannya mirip, beli barang KW, tapi malah buntung gitu. Karena ya itu tadi kualitasnya kita nggak tahu gitu kan. Betul. Bisa jadi mungkin harganya cuma 1/4 atau setengah harga yang asli, tapi itu pun juga lumayan gitu kan, jutaan gitu. Betul. Totalnya rusak dan nggak ada garansinya. Betul. At the end of the day mungkin kita mau ingetin lagi, barang hanyalah barang gitu ya. Kalian adalah manusia yang utuh dan punya self worth yang bernilai gitu ya, sedemikian bernilai, dan barang itu ya udah hanya sesuatu yang mungkin pelengkap ya sifatnya itu, bahkan nggak ada pun nggak apa-apa gitu. Jadi mindsetnya harus itu, mindsetnya harus kayak gitu, nggak ada pun nggak apa-apa. Itu semua barang-barang tersier yang tidak akan mengurangi your value as a human being, as a person. Jadi yang penting sebenarnya kita ya udah, kita bisa lihat diri kita dulu apa adanya gitu, bukan apa yang kita tenteng atau apa yang kita kendarai. Mudah-mudahan kita semua bisa, ya kami pun masih belajar gitu ya untuk punya mindset yang sehat ini. Kita pisahin diri kita yuk dari apa yang kita miliki dan dari apa yang kita beli. Iya. Gitu. Tadi jadi untuk menjawab pertanyaan di awal, mending beli mahal tapi bagus atau mending yang murah meriah aja gitu ya. Balik lagi ini makanya ke masing-masing gitu ya. Value kita masing-masing, apa yang kita anggap penting, apa yang brings joy to our life gitu kan. Apa yang membuat saya happy belum tentu membuat saya happy, belum tentu buat orang lain happy gitu. Nah itu kan beda-beda gitu mungkin. Jadi nggak usah dipukul rata, sikat semuanya gitu. Maksudnya kami pun ya ada beberapa yang kami murah meriah aja udah happy gitu kan. Ada yang kami merasa mau nih bayar harga premium gitu kan, karena kami bisa value nilainya juga. Dan itu ya juga nggak apa-apa, kembali lagi makanya ke masing-masing ya. Dan ke budget tadi. Kembali ke kemampuan ujung-ujungnya. Oke, thank you guys udah nonton video kita minggu ini. Buat kalian yang belum subscribe, boleh subscribe dan nyalain lonceng di bawah supaya YouTube kasih tahu kalian kapan ada video baru lagi dari kita. Jangan lupa juga follow kita di sosial media lainnya, di Instagram. Akun kita ada di sini untuk kepoin kehidupan kita sehari-hari. Thank you udah nonton video kita. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya minggu depan. Bye bye.